Hai everyone, balik lagi di YouTube channel aku. Sesuai dengan janji aku yang kemarin, aku bakal share seputar proses aku dapetin si mungil ini. Nah, gimana serunya, stepnya kayak gimana aja, aku bakal kasih tahu. Ini yang aku alamin per 2024 ya, karena aku baru dapetin paspor ini di tahun 2024. Dan ini pembuatan paspor baru. Dan ini khusus banget buat area Yogyakarta. Jadi aku bakal bagiin tips and triknya supaya langsung di ACC dan gak banyak pertanyaan. Karena aku gak ngalamin pertanyaan banyak banget dan bapaknya selaku petugas imigrasinya baik banget. So, langsung aja dipantengin terus YouTube channelku. Oke, jadi step yang pertama itu kalian harus download M-Paspor di Google Play masing-masing. Kayak gitu. Habis itu kalian register lah. Banyak caranya, pasti ada kok nanti di YouTube banyak banget caranya, tapi aku mau kasih tahu tips and triknya kayak gimana. Setelah itu, kamu akan tinggal pilih tuh mau bukanya di mana, mau foto atau wawancaranya gitu ya di mana. Yang pertama, untuk di area Yogyakarta itu banyak banget pilihannya untuk dapetin si mungil ini. Dan untuk aku, karena aku deket banget sama Mall Pelayanan Publik Yogyakarta yang di Timoho, aku ambil di situ. Walaupun emang nih yang namanya Yogyakarta itu full dan listnya luar biasa banget. Jadi saranku kalau kalian udah kepikiran ke luar negeri, cepet-cepet deh bikin yang namanya paspor. Itu dia. Oke, step yang kedua itu adalah kamu siapin dokumen-dokumen yang diperluin ya. Yang pertama itu adalah IKTP, itu penting banget. Jangan lupa kamu fotokopi juga. Terus yang kedua adalah KK, kartu keluarga. Itu juga harus yang asli. Terus juga nanti di fotokopi. Yang ketiga, kamu bisa bebas pilih dokumen, mau ijazah, mau akta kelahiran, buku nikah, dan lain-lain. Tapi yang penting dalam dokumen tersebut tercatat nama ortu kamu. Jadi kalau aku milihnya akta kelahiran sih, karena di situ kan lebih gampang ya, di ijazah aku nggak ada soalnya. Dan pastiin semuanya itu di fotokopi 1 lembar. Kalau aku sih bikinnya 2 lembar nih supaya jaga-jaga. Dimana itu harus difotokopi dalam ukuran kertas A4 tanpa boleh dipotong. Jadi make sure ke mas-mas yang fotokopi itu bilang, mas fotokopi A4 nggak usah dipotong, terutama tuh KTP ya, biasanya sering banget dipotong. Dan yang ketiga, semua dokumen yang aku sampaikan tadi barusan itu harus di-upload. Jadi yang di-upload harus sesuai dengan yang kamu bakal bawa nanti tuh ketika wawancara dan juga foto. Jadi jangan sampai nih misalnya kamu pakainya akte kelahiran malah bawanya ijazah gitu kan. Jangan sampai. Oke, step berikutnya adalah ketika kamu sudah melakukan payment dengan bank apapun gitu ya. Kebetulan aku pakainya Bank Mandiri. Itu jangan lupa untuk di-screenshot dan kamu print itu, karena itu ada jadi syarat sebagai ngambil ketika paspor kamu jadi gitu kan. Dan ada juga surat pengantar kanim, itu juga kamu print, saranku sih itu di print aja. Jadi ada sekitar 2 lembar gitu deh guys. Setelah semuanya selesai, peregistrasian M-Paspor dan lain-lain, nanti kamu akan dapetin tuh lokasi wawancara sama fotonya di mana, terus juga datangnya di tanggal berapa, jam berapa, itu kamu bebas banget milih. Saranku ya, datang yang paling pagi. Kenapa? Karena pertama, wajah kamu masih fresh banget, terus ngantrinya nggak terlalu lama. Dan beruntungnya kalau teman-teman semua milih di Mall Pelayanan Publik Yogyakarta, itu ngantrinya nggak lama dan nggak panjang banget kayak di imigrasinya Jogja. Jadi saranku, karena beberapa kali aku mendengarkan bad review di imigrasi Jogja, jadi saranku yang area kota Jogja mendingan milih di MPP aja deh. Dan aku belum tahu sih untuk maksimum kuotanya berapa tiap harinya, tapi itu ada tiap jam ya, dari jam 8 sampai jam 11 itu ada, dan jam 12 mereka bakal time out gitu, dalam artian mereka akan istirahat gitu kan. Jangan sampai kalian tuh datangnya keburu-buru atau ngepres gitu guys. Oke, dan ketika sudah sampai di hari H, kebetulan ketika aku daftar itu tanggal 3 Januari 2024. Dan aku dapatnya itu kuota di tanggal 10. Mau yang lebih cepat tapi ternyata nggak bisa. Di tanggal 10 itu Januari, aku bawa berkasnya, fotokopi KTP plus KTP aslinya, KTP, terus juga KK asli dengan fotokopinya, terus juga aku bawa akte kelahiran dan juga fotokopinya. Jadi yang dokumen asli sama fotokopi itu udah dibawa semua dalam satu map. Terus juga aku datang ke Mall Pelayanan Publik itu 30 menit sebelum jadwalku. Aku dapat yang di jam 9, dan di situ
Aku udah datang di jam setengah 9 sih, karena kebetulan rumahku deket banget dari situ. Kemudian kamu langsung datengin tuh bagian umumnya. Jadi ketika masuk ke mall pelayanan publik itu, kamu masuk dan bilang aja mau bikin paspor. Dan di situ mbaknya akan kasih nomor antrian, nanti akan kasih tahu lokasinya di mana. Gitu. Ini di section 18 sih kalau untuk yang imigrasi perwakilan Jogja ya, di situ dia ada stand-nya di situ deh guys. Setelah kamu bawa kertas dan juga buktinya semua, nanti di situ kamu duduk dan nanti akan dipanggil gitu, nomor sekian. Setelah nomor kamu dipanggil, kamu tinggal nyerahin tunjukin dokumennya dan nanti akan diberikan map oleh tim dari imigrasi itu untuk kamu isi dan kamu tulis. Dan jangan lupa kamu bawa materai 10.000 satu biji aja, karena itu harus ditempelin dan ditandatanganin sebagai bukti keabsahan semua dokumen yang kamu masukin nih. Nah, kalau udah semuanya terisi, baik dokumennya, terus juga belangkonya, terus udah ada materai di situ dan ditandatangani, kamu balik lagi deh tadi ke section 18 untuk dikasihin ke petugasnya. Di situ petugasnya bakal ngerecek lagi semua dan akan ngoper punya kamu itu ke bagian foto, dan nanti tinggal nunggu dipanggil aja. Saranku, duduknya itu jangan jauh-jauh dari tempat ataupun juga standnya kantor imigrasi Yogyakarta, biar dipanggilnya itu kedengeran. Karena ini pemanggilannya foto itu nggak pakai mic, nggak pakai suara yang lain, hanya langsung pakai suara petugas gitu loh. Jadi jangan sampai kalian nggak denger pada untuk giliran kalian. Dan ketika sudah masuk gilirannya, kalian akan dipanggil nih, misalnya namaku gitu, Aneska, oke, dipanggil, terus silahkan bebenah dulu gitu kan, kita diminta buat dandan, oke, terus kita duduk di situ. Kita akan dimintain yang namanya sidik jari semuanya. Jadi semuanya biasanya dimulai dari tangan kanan dulu, berawal dari ini telunjuk sampai ke belakang, terus yang sebelah kiri telunjuk ke belakang, terus baru jempol sama jempol. Terus habis itu kita bersiap nih buat foto, dan fotonya itu dia akan rekomendasiin yang penting bagian ini tuh kelihatan nih. Jadi mau kalian punya poni itu saranku dihempaskan dulu gitu ya. Ini harus kelihatan semuanya, dan telinga juga harus kelihatan. Jadi buat kalian yang nggak suka telinganya kelihatan, sorry to say, ini harus kelihatan guys. Kayak gini lah. Misalnya mau kayak gini boleh gitu kan, ke belakang boleh, terserah deh. Kalau cowok kayaknya lebih simple ya. Dan aku hasilnya juga fotonya ya oke-oke aja sih kok buat aku, karena aku nggak pernah meribetkan foto-foto. Karena emang hasilnya mau baik ataupun enggak ya udah sih, yang penting ada dokumennya. Buat aku yang paling penting itu, dan nggak merubah bentuk muka ataupun gimana gitu kan. Nah setelah selesai itu akan ditanya ini tujuannya buat apa. Kebetulan aku mau wisata ke mana, ke Malaysia, terus juga berapa lama, ditanyain gitu kan. Tapi sebenarnya pertanyaannya tuh nggak gitu yang kayak tajem banget dan bawaannya nggak enak sih, lebih ke yang nanya kerja di mana gitu kan, di pekerjaan juga ditanyain. Terus juga malah lucunya ketika aku ditanyain gitu, yang dia malah juga balik jawab gitu loh, jadi kayak ada conversation. Oh jadi mau liburan ya, liburan sama teman-teman kantor nih gitu. Terus aku jawab, kalau teman-teman kantor susah nggak sih Pak ngatur jadwalnya, ini sama teman-teman lain sih. Aku bilangnya kayak gitu kan, emang susah kan kalau misalnya kita sama teman-teman kantor, cutinya itu loh belum tentu di ACC kalau misalnya ketahuan kita berdua pergi. Tapi ini bener sama teman-teman main aku sih gitu. Dan akhirnya kita akan selesai tuh ditanyain kira-kira ini fotonya udah oke belum sih, boleh aku lihat nggak Pak? Aku bilang gitu. Oh ya udahlah, karena aku ngeliatnya juga nggak gitu jelas, yang penting udah jadi, udah proper. Oh ya udahlah, gas aja. Aku nggak punya expect bahwa harus cakep kayak Ariel Tatum ataupun gimana, karena genetiknya beda gitu kan. Dan setelah itu, habis semuanya beres, kamu bakal dikasih yang namanya kertas gitu, kertas bukti pendaftaran ya. Di situ akan ada cap tulisannya bakal diambilnya bisa di tanggal berapa. Aku di tanggal 10 foto dan juga wawancara itu cuman nunggu semingguan sih. Itu terhitung juga sama hari libur ya. Jadi aku boleh ngambilnya di tanggal 17 Januari 2024. Nunggunya emang agak lama sih dibandingin dengan kalau kamu bikin imigrasi. Tapi kalau kamu pengen buru-buru banget, mungkin
Bisa sih, tapi aku bikinnya jalur reguler aja. Dan for your information nih ya, untuk di MPP Yogyakarta tidak melayani e-paspor. Jadi benar-benar paspor reguler dan nggak ada tuh yang namanya e-paspor di sana. Kalau kamu pengen bikin e-paspor, kamu bisa bikinnya di Lipo Mall ataupun juga di Imigrasi Yogyakarta di Jalan Solo itu ya, agak jauh di Maguwo gitu kan. Jadi itu guys yang bisa aku sampaikan, dan harapannya semua yang aku sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, kalian juga bisa tanyain langsung di kolom komentar, siapa tahu ada yang kelewat ataupun gimana. Dan ini bener-bener version 2024 karena aku baru aja bikin. Apalagi mungkin banyak pertanyaan nih ya, misalnya namanya beda huruf, tempat lahirnya beda. Nah, itu juga aku ada tuh solusi-solusinya. Karena aku juga ngalamin nih, tempat lahir aku di KTP, di KK, dan juga di akta kelahirannya tuh beda. Terus gimana dong? Bedanya di mana? Nah, kalau mau ada yang tahu, langsung komen aja di bawah jawabannya, nanti aku kasih tahu deh pastinya. Thank you for watching. Have a nice day and see you.